Selamat malam saudara, Anda menyaksikan pasca debat Capres-Cawapres 2024. Kita baru saja sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya debat calon wakil presiden keempat yang berlangsung di JCC Jakarta. Dan kita akan langsung melihat situasi terkini di sana. Debat baru saja berakhir, kita lihat bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden tengah menemui tim sesnya masing-masing sebelum meninggalkan venue debat di JCC Jakarta. Saya akan langsung bertanya bagaimana situasi terkini di sana. Ada rekan saya Cindy Permadi. Cindy. Ya, Livi, selamat malam. Laporan terkini dari sana, pandangan mata Anda, Cindy? Iya, baru sih selesai. Ini yang sama-sama kami rekan media tunggu adalah nantinya masing-masing paslon, capres dan juga cawapres nomor urut 1, 2, 3 juga didampingi oleh tim pemenangan yang masing-masing akan menyampaikan pernyataannya pasca debat. Ini juga menjadi salah satu rangkaian yang kalau kita lihat dari debat-debat sebelumnya juga selalu dilakukan. Nah, masih melakukan ramah tamah di dalam pasca debat dan kalau kita juga memerhatikan tadi jalannya debat dalam 6 segmen tadi, dari awal sampai segmen terakhir atau segmen penutup sebenarnya apa yang disampaikan oleh ketiga paslon atau ketiga calon wakil presiden ini kurang lebih sama dengan apa yang sudah dibocorkan oleh tim pemenangan yang masing-masing. Misalnya kalau kita melihat dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang ditekankan adalah soal etika, kemudian juga pupuk, nelayan, petani. Ini juga menjadi materi yang kalau selama kampanye Muhaimin Iskandar kerap disampaikan. Nah, kemudian kalau dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang juga disampaikan adalah soal hilirisasi, keberlanjutan, kemudian ekonomi kreatif. Bagaimana keluar dari middle income trap ini juga adalah hal-hal yang kerap disampaikan oleh paslon nomor urut 2 ketika melakukan kampanye. Juga untuk nomor 3, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sesuai juga sama apa yang sudah dibocorkan oleh tim pemenangannya, yaitu melihat dari background Mahfud MD akan menyampaikan gagasannya dengan menjadikan penegakan hukum sebagai landasannya. Nah, itu yang tadi kurang lebih disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden, mendefinisikan visi, misi, dan juga program kerjanya dalam tema terkait dalam 6 segmen tadi. Yang masih sama-sama kami tunggu adalah ketiga calon wakil presiden didampingi calon presidennya dan juga tim sukses masing-masing menyampaikan bagaimana hasilnya, apakah mereka sudah saling sama-sama memenuhi ekspektasi dan juga target dari tim pemenangannya, kemudian juga bagaimana menanggapi masing-masing dan paslon lainnya. Livi. Menarik yang terjadi di sana sih di sepanjang jalan debat. Livi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa saja hal-hal menarik yang terjadi di sana sepanjang jalannya debat, Cindy, yang mungkin tidak tercover oleh suasana live di sini? Ya, kalau untuk apa yang terjadi di dalam sebenarnya juga terbatas sekali akses kami media, yang kami lihat kurang lebih sama dengan apa yang ditampilkan di layar kaca, karena kalau media juga sudah diberikan aksesnya hanya di area luar saja, di area selasar dan juga ruang media. Sementara kalau untuk di dalam itu hanya boleh dimasuki oleh masing-masing tim pemenangan, paslon, dan juga perwakilan dari media penyelenggara. Jadi kurang lebih sama, tapi yang juga kami cermati adalah bagaimana masing-masing audiens tetap diminta untuk menaati peraturan, tidak membuat kegaduhan selama jalannya debat. Kemudian juga bagaimana jumlah audiens itu tetap diminta memenuhi 75 orang, karena ini memang jadi evaluasi dari debat-debat sebelumnya. KPU sudah meminta agar tim pengawalan misalnya tidak semuanya bisa masuk ke dalam, tapi bisa semakin dibatasi agar tidak memenuhi kapasitas. Kemudian juga kalau tadi sore sampai jelang debat, para pendukung non-undangan memenuhi area selasar, tapi ketika sudah mendekati area atau waktu debat itu mereka sudah mulai membubarkan diri, karena juga nobar dari masing-masing paslon juga digelar di beberapa tempat, Livi. Cindy, nanti saya akan kembali lagi ke Anda untuk melihat bagaimana pernyataan pers dari masing-masing capres-cawapres di sana. Terima kasih Cindy Permadi, rekan saya langsung dari arena venue atau venue debat di JCC Senayan, Jakarta. Saudara, selamat malam.
kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat keempat Pilpres 2024. Ketiga calon wakil presiden sudah memaparkan visi misi hingga beradu gagasan dalam tema debat pembangunan, berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Kita akan langsung bahas bagaimana debat cawapres tadi. Sudah hadir di studio 1 Menara Kompas ada Idham Arsyad. Ini adalah juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Ada juga Diah Roro, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Roro. Selamat malam, terima kasih. Juga Andre Rahadian dari tim sukses atau tim ses Ganjar Mahfud. Selamat malam. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Malam. Oh, UGM. Selamat malam juga para pendukung dari tim ses nomor urut 1. Para pendukung nomor urut 2. Dan para pendukung nomor urut 3. Meriah sekali malam hari ini. Saya langsung berbincang ke Pak Idham dulu. Pak Idham, jadi bagaimana tadi jalannya debat yang Anda saksikan? Ini adalah debat kedua cawapres. Saya kira calon wakil presiden dari 01 mengeksekusi sangat baik. Seluruh tema yang disampaikan, dijelaskan secara baik, disampaikan ide gagasannya. Nah yang paling penting sebenarnya kita lihat bahwa ada inti pokok yang selalu ditegaskan oleh Pak Muhaimin adalah keberpihakan. Karena seluruh tema yang kita bahas di sini itu berkaitan tentang hidup hajat orang banyak. Jadi tema mengenai pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pangan, desa dan agraria. Kalau kita pras itu berkaitan tentang kehidupan manusia, kehidupan umat manusia, dan itu sebenarnya muaranya ke pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Dan itu ditegaskan secara tegas oleh Pak Muhaimin bahwa ini nggak bisa dikelola secara serampangan. Harus berpihak, harus melibatkan masyarakat, harus mengajak dialog sama masyarakat adat. Kalau tidak, maka kita akan menyaksikan apa? Kerusakan lingkungan, kita akan menyaksikan konflik agraria. Nah itu sering banget kita lihat kejadian-kejadian akhir ini. Yang paling tegas disampaikan adalah kasus Rempang. Rempang itu satu contoh bahwa di mana pembangunan strategis nasional itu kemudian tidak melibatkan masyarakat lokal sehingga berbuah kepada sengketa. Baik. Mbak Roro, lalu bagaimana dengan jalannya debat kalau menurut kacamata Anda dari cawapres nomor urut 2? Alhamdulillah kalau saya amati berjalan dengan sangat lancar, mulai dari awal hingga akhir dan banyak sekali penekanan yang kemudian dilontarkan dan disampaikan. Kembali lagi bahwa ini tema yang sangat relevan terhadap pembangunan negara Indonesia bukan hanya 5 tahun ke depan tapi hingga 50 tahun ke depan. Jadi Mas Gibran mampu untuk kemudian memaparkan sebagai perwakilan anak muda gitu ya di Indonesia, dan tentunya beliau juga sebagai anak muda ini merupakan isu-isu yang sangat amat relevan. Ibaratnya itu Mas Gibran banget gitu. Dan alhamdulillah tadi mulai dengan bagaimana hilirisasi di lintas sektor gitu ya, bukan hanya di sektor energi saja. Lalu kemudian bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan, tetap memikirkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu ya, hingga 6% di tahun 2050, 2045. Tapi di samping itu bagaimana kita seiringan dengan itu betul-betul memikirkan tentang sumber daya manusianya, mulai dari aspek pendidikan, tadi kan dikaitkan juga dengan desa ya, jadi bagaimana kita dapat mengembangkan desa gitu, di mana pertumbuhan semuanya diawali dengan desa, lalu kemudian juga dari segi lingkungan hidupnya, baik itu dari segi bagaimana kita terhadap AMDAL, bagaimana kita berkomitmen untuk merealisasikan penurunan emisi karbon, baik itu di sektor energi dan lintas sektor lainnya juga. Jadi saya sangat bahagia gitu ya dengan tadi hasilnya, dan mudah-mudahan pada intinya kita bisa merealisasikan masa depan yang berkelanjutan tersebut. Baik. Pak Andre, bagaimana dengan perform dari cawapres Anda pada malam hari ini? Ini isu yang Prof Mahfud banget. Jadi kalau kita lihat dari awal statement pembuka 4 menit itu sudah disebutkan semua isu 8 topik dirangkum dengan sangat baik.
oleh Prof. Mahfud yang intinya adalah kemakmuran bagi rakyat. Bagi rakyat Indonesia dimulai dari azas kemanfaatan, pemerataan penggunaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan juga penghormatan pada hak-hak rakyat yang turun-temurun. Jadi ini masyarakat adat. Jadi 8 topik yang tadi disampaikan ini sudah disebut dari awal oleh Prof. Mahfud dan terus disampaikan sampai akhir bahwa dari peraturan, dari pelaksanaan yang sekarang, yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan, adalah penegakan hukum. Bahwa 8 topik ini intinya harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia. Dan itu yang dibahas satu persatu secara runtut, menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dan kita lihat bahwa dalam sesi tanya jawab pun penekanan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum ini selalu dibawa. Jadi saya rasa ini Prof. Mahfud banget lah. Oke, ada satu statement yang menarik dari Pak Mahfud tadi soal food estate yang kemudian Pak Mahfud katakan food estate gagal, rusak lingkungan, rugi kita. Memang data seperti apa yang kemudian dimiliki oleh Timnas dari Ganjar Mahfud? Tapi nanti dijawab saja dah. Kita akan kembali. Selamat malam kepada Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Silakan Pak di sebelah kiri, Pak Anies silakan di sebelah kanan. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan baik. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Pak Anies ingin menambahkan? Ya, ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati
lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan. Debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam, Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir, Pak, yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain, Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Iya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, Ya, Pak Anies. saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti ya. Baik, kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus, Pak. Baik, silakan. Ya, kita bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah.
Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Baik, di Studio 1 Menara Kompas masih bersama saya Idam Arsyad, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Ada juga Dia Roro, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Juga Andre Rahadian dari tim sukses atau tim ses Ganjar Mahfud. Juga kehadiran dua panelis pada malam hari ini, ada Dwi Andrea Santosa, guru besar dan kepala pusat bioteknologi Institut Pertanian Bogor. Juga Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Kita akan membincang dan juga mengupas tuntas apa saja yang terjadi pada debat malam hari ini. Dan kita kembali ke JCC untuk mendengarkan keterangan pers dari Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Debat pada malam hari ini. Ya, terima kasih sekali. Malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Ya, semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik, untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek ya dengan Metro TV, dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya tadi saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari
Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, Saya kira itu. kita akan ada Terima kasih. 2 pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media. Kita batasi 2 pertanyaan. Mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. 1, silakan. Mbaknya. Yang baju coklat. Ya, saya Andini dari apahabar.com. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal ya kan. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 IUP yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Baik, 1 pertanyaan terakhir. 1 pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab. Mana? Ini yang silakan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga seluruh tim dari Paslon 02. Cek. Anda dari mana? Aman. Itu moderatornya suruh ngomong dong kalau ganti biar orang gitu loh. Cek, baik. Selamat malam Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh tim Paslon 02. Izin saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Makasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prabowo Terima kasih. dan juga Ya. Mas Gibran. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Dimohon untuk tim dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bisa meninggalkan lokasi. Kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini, ada Pak Fahmi Radi dan juga Pak Dwi Andreas Santosa. Saya ke Pak Fahmi Radi dulu. Jadi bagaimana Anda melihat dan juga mengikuti jalannya debat keempat pada malam hari ini? Kalau dibandingkan dengan debat kedua calon presiden tadi, saya kira ini ada lebih baik gitu ya. Apa indikatornya lebih banyak membahas masalah-masalah substansi dan beberapa gimmick itu sudah mulai dikurangi. Meskipun Gibran tampaknya masih menggunakan strategi menyerang gitu ya, dengan beberapa yang seolah-olah merendahkan lawan bicaranya tadi. Nah kemudian juga KPU sudah menetapkan bahwa singkatan harus ada suatu penjelasan itu. Tampaknya Gibran melakukan dan tampaknya sengaja gitu ya, pada saat membahas tentang green inflation. Mestinya ada penjelasan apa yang maksud green inflation supaya substansinya itu dibahas itu ya. Tapi di luar itu saya kira ketiganya lebih baik dibanding dengan debat sebelumnya. Baik, saya ke Pak Dwi Andreas. Jadi bagaimana Anda melihat jalannya debat malam hari ini? Iya, kebetulan kan tadi kami di kompas.com ya juga mengikuti itu melalui dalam arti diskusi yang disiarkan secara langsung melalui YouTube. Memang ada beberapa catatan bagi kami, debat
Ya, sebagaimana debat ya, dalam arti banyak hal yang normatif yang disampaikan di sana. Sedangkan di kami sebenarnya saya sangat berharap mewakili sedulur-sedulur tani kami, saya sudah 27 tahun bergerak di jaringan tani kecil, ada solusi yang genuine terkait persoalan pertanian, terkait persoalan petani kecil, terkait persoalan pangan. Karena apa? Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini yang terjadi justru berbeda jauh dari cita-cita yang sekarang yang sudah 10 tahun yang lalu dicita-citakan. Misalnya terkait impor pangan yang terus membesar dalam 10 tahun terakhir ini, Mbak, catatan kami ya, itu impor pangan itu melonjak dari 10 miliar US dollar ke 18,6 miliar US dollar, hampir 2 kali lipat selama 10 tahun terakhir ini. Defisit neraca perdagangan kita juga melonjak hampir 2 kali lipat dari 8,9 miliar US dollar melonjak ke 16,2 miliar US dollar. Itu. Lalu terkait dengan kesejahteraan petani, kita ingat betul tahun 2020-2021 sebagai salah satu contoh sampai 2022, itu nilai tukar petani NTP tanaman pangan itu di bawah 100, Mbak. Dalam arti apa? Petani rugi. Dan ini kami alami sendiri ketika kami diskusi dengan sedulur-sedulur tani kami, mereka mengalami kerugian antara 250.000 sampai 1 juta rupiah per panen, per tanam. Jadi itu lalu kemudian ada hal yang lain kalau kita melihat sensus pertanian tahun 2023 yang barusan dipublish oleh BPS juga terjadi penurunan. Penurunan yang relatif bagi kita sebenarnya tidak kita inginkan, bahwa sektor pertanian, petani ini terus mengalami pemburukan. Itu sebenarnya yang penting. Baik, terima kasih Pak Dwi Andreas. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan kembali bergabung ke arena debat untuk mendengarkan keterangan pers dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan tadi pada saat debat, Pak Mahfud MD. Baik, tadi rasanya di dalam debat ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Baguslah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi, saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media, boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media mana. Perkenalkan saya Laura dari TV One, mau tanya buat Prof Mahfud. Tadi kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh. Recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik.
dia atau mereka sudah mempersiapkan diri, seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan, lalu dianggap, oh bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Nah, saya katakan, ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya tidak akan gunakan sisa waktu, tidak ada gunanya. Debat kayak gini, kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja dari debat. Baik, berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikkom. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh, kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, apa? Ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia. Sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar, ini kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali, menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan, untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat.
kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo, Capres-Cawapres 03. Boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Oke. Dipoto tadi. Lebih rapat lagi Pak, boleh maju ke depan sedikit? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Ganjar Mahfud atas konferensi pers. Itu dia tadi keterangan pers dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Saya langsung ke Mas Andre. Mas Andre, tadi bagaimana melihat keterangan pers yang tadi disampaikan Pak Mahfud ketika ia mengatakan bahwa ada pertanyaan yang memang harus dijawab, ada juga yang nggak harus dijawab ketika tadi debat? Ya, karena saya lihat tadi disampaikan juga bahwa itu pertanyaan udah dijawab. Dan setelah dicek memang benar. Gitu. Jadi pertanyaan balik tanggapannya tidak perlu ditanggapi lagi. Jadi itu saya rasa simple jawaban dari Prof. Mahfud bahwa yang dijawab sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang dimaksud. Memang pronunciation saya agak membingungkan ya, saya juga pertama nggak terlalu ngerti gitu ya apa yang dimaksud. Jadi tapi setelah itu dijawab dengan baik oleh Prof. Mahfud, dianggap gimmick, dia bilang bahwa itu tidak menjawab. Nah, itu jadi Prof. Mahfud bilang mungkin dari pandangannya ini udah selesai lah gitu. Baik, saya ke Mbak Roro. Mbak Roro tadi juga sempat dibilang ofensif malam hari ini Gibran. Bagaimana responnya Mbak Roro? Jadi menurut saya itu memang style beliau dalam menyampaikan sebuah gagasan gitu ya. Karena itu merupakan sebuah metode untuk kemudian menegaskan beberapa hal yang kami sorot sebagai sesuatu hal yang penting. Lalu kemudian tentu kalaupun ada kritik terkait itu gitu ya. Kadang-kadang sebagai anak muda itu gampang susah Mbak. Jadi gampang susahnya itu ketika kita kelihatan mungkin kesannya tuh kayak ngotot atau kesannya seakan-akan kita mempunyai apa ya energi tersendiri lah untuk menyampaikan sebuah gagasan itu disangkanya kita sombong. Sedangkan kalau kita terkesan lemah lembut gitu ya, kita tidak terlalu tegas dalam menyampaikan sebuah opini, dikira kita kurang cerdas gitu. Jadi pada intinya kita melihat bahwa alhamdulillah Mas Gibran mampu gitu ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan beliau. Saya ke Pak Idam, singkat saja Pak Idam, tadi bagaimana ketika Caimin mengatakan Pak Mahfud itu adalah lawan debat yang cukup baik, tapi kemudian tidak mengucapkan itu ke Pak Gibran? Saya kira kita harus menangkap inti pesannya bahwa debat Capres-Cawapres itu adalah kesempatan untuk kemudian seluruh rakyat kita melihat calon pemimpin kita ini mau ngapain. Jadi itu intinya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan kemudian tidak membawa eksplorasi terhadap tema yang dibahas, tentu dianggap tidak produktif. Saya kira pesannya di situ. Baik, tepuk tangan dulu untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Tapi tidak hanya berbincang dengan narasumber, kita juga akan melihat apa saja yang kemudian fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan data yang tadi disampaikan para cawapres sepanjang debat keempat. Rekan saya Nitya Anissa akan menjabarkannya untuk Anda. Silakan Nitya. Terima kasih Levi. Karena kalau bicara gimmick, bicara aksi, oke lah ini bagian dari debat, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah substansi. Yang mana yang fakta, yang mana yang benar. Sudah ada Mas Bayu Galih, editor cekfaktakompas.com yang nanti akan menjelaskan ya, mana kemudian data-data yang diungkapkan para cawapres dalam debat. Ini yang menjadi menarik ya, Mas Bayu ya. Oke, sebentar lagi kita akan kembali masih dalam program khusus debat Cawapres Pilpres 2024 usai jeda. Kita akan kembali. Anda kembali bersama kami di pasca debat yang
fokusnya kali ini adalah Cawapres di Pilpres 2024. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan editor cek fakta kompas.com, Bayu Galih. Mas Bayu, ini sesuatu hal yang sangat seru karena tidak hanya bicara mengenai substansi tapi juga kompas.com berkomitmen untuk kemudian mengecek bahasan-bahasan yang disampaikan oleh para cawapres ini dengan data-data yang akurat begitu ya? Ya, jadi kita menguji pernyataan yang disampaikan 3 kandidat untuk disandingkan apakah sesuai dengan data yang ada. Nah itu dia tantangannya. Nah bicara mengenai soal apa saja yang kemudian akan kita paparkan bersama-sama di sini, mana yang menjadi pertimbangan dari kompas.com untuk menemukan apakah sejauh mana pernyataan dari para cawapres ini mengandung fakta atau kebenaran. Sebelumnya saya akan bagikan kepada Anda terlebih dahulu, ini adalah pernyataan atau kutipan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang kemudian mengatakan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem ini mencapai sekitar 16 juta. Ditahan dulu senyumnya Mas Bayu karena kita akan bahas nanti bagaimana faktanya terkait dengan pernyataan dari Muhaimin Iskandar setelah pernyataan yang satu ini. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Tadi pernyataan dari para cawapres ini kemudian diolah bersama-sama di War Room ya. Boleh diceritakan lebih dahulu Mas Bayu bagaimana kemudian prosesnya ketika saat seorang cawapres menyebutkan statement tertentu, kemudian tim dari cek fakta kompas.com juga langsung mengeceknya berdasarkan data-data yang ada. Jadi adalah ketika seorang kandidat menyampaikan pernyataan ya, atau sebuah klaim atau sebuah data yang kita perlu juga menguji sebenarnya apakah data yang diambil itu sesuai dengan yang ada di fakta yang ada sebenarnya gitu ya. Karena biasanya klaim itu bisa disampaikan tapi tidak banyak yang mau mengecek apakah sesuai dengan datanya gitu ya. Ini juga tadi menarik ketika berada di War Room bersama dengan cek fakta kompas.com adalah beberapa data yang menjadi referensi atau kita mencocokkan begitu ya dari cek fakta mencocokkan berdasarkan katakan saja Kementerian Kehutanan misalnya begitu. Ini ada suatu hal yang juga menjadi tantangan nampaknya ya. Iya memang kita bagaimanapun juga kan yang punya data resmi itu pihak-pihak seperti kementerian atau BPS dan segala macamnya. Jadi kita masih merujuk data itu juga meskipun kita juga menggunakan data-data yang di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, NGO dan lain-lainnya. Oke, berarti yang satu ini tadi kan sudah saya bocorkan sedikit ya pernyataan yang akan kita cek faktanya. Pernyataan dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terkait dengan jumlah petani gurem. Kita akan tampilkan terlebih dahulu ini kutipannya. Hari ini kita menyaksikan hasil sensus pertanian BPS ini sudah kode nih bahwa berdasarkan data dari BPS. Berarti kan yang dilakukan langsung oleh cek fakta kompas.com adalah mengeceknya ke BPS. BPS ya, oke. 16 juta rumah tangga petani hanya punya tanah setengah hektar. Ini jumlahnya hampir 3 juta. Kita akan cek faktanya. Faktanya seperti apa? Ya kita lihat memang Caimin menyoroti kondisi Indonesia yang sebenarnya masyarakat agraria gitu. Tapi ternyata penguasaan lahan lebih banyak yang definisinya petani gurem. Tadi ketika Caimin bilang ada semacam penambahan 3 juta, kita lihat dari datanya dari 2013 kemudian sampai 2023. 2023 memang bertambah menjadi 16,89 juta gitu ya. Jadi memang pernyataan Muhaimin cukup memudahkan ketika dia mengucapkan sumbernya dari BPS, jadi kita tinggal cek dari BPS gitu ya. Benar nggak angkanya sama? Tapi kan tadi kalau Muhaimin mengatakan 16 juta, ini masih ada 16,89. Kalau kita kan juta loh. Kalau kita bicara angka mungkin 0,89 juta itu signifikan gitu ya. Tapi kan kompas.com melakukan cek fakta itu tidak memiliki parameter benar atau salah, tapi masih sesuai dengan data yang ada. Karena kan ingatan manusia mungkin ketika debat itu bisa terbatas gitu ya. Jadi dia mungkin ingat 16 juta, 16-an gitu ya. Oke. Berarti ini masih masuk kategori yang dinyatakan fakta oleh cek fakta kompas.com. Alright. Kalau tadi adalah pernyataan dari cawapres nomor urut 1, kita akan lihat juga, dengarkan terlebih dahulu lebih tepatnya ketika calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel dan timah terbesar nomor 2 di dunia.
Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Kira-kira sesuai Kak dengan data kemudian yang ditemukan oleh cekfaktakompas.com. Kita akan lihat kembali, ini adalah kutipan dari pernyataan Gibran Rakabuming Raka. Cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Saya akan bukakan. Ya kalau kita lihat datanya memang masih sesuai data yang ada gitu ya, bahwa memang Indonesia punya cadangan nikel besar. Makanya ketika sekarang fokus kendaraan listrik itu juga membutuhkan banyak bahan daya nikel. Ternyata memang cadangan nikel kita memang ada 21 juta metrik ton. Itu kurang lebih sama seperti yang dimiliki Australia, tapi masih dalam skala yang terbesar gitu ya. Oke, tapi kalau timah bagaimana? Tadi kan disebutkan juga bahwa masih terbesar. Kalau timah memang sesuai dengan pernyataan Gibran, sesuai datanya gitu kan, bahwa dari sumber Kompas ID, cadangan timah kita itu masih terbesar tapi masih di bawah Cina. Jadi tetap nomor 2 benar ya? Terbesar di dunia. Oke, berarti pernyataan Gibran mengenai cadangan nikel dan timah Indonesia terbesar di dunia dan nomor 2 terbesar di dunia ini dikategorikan sebagai sesuatu yang benar atau masih fakta. Sesuai faktanya. Sesuai dengan fakta. Nah, yang terakhir kita akan dengarkan juga pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang mengatakan bahwa sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Sehingga petani makin sedikit memiliki lahan pertanian, tapi subsidi pupuk semakin besar. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Benarkah demikian? Dari kutipan pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Saya rasa ini adalah kata kuncinya yang kuncinya berdaulat ya. Dicari ya. Ya. Apa sih definisi berdaulat, Jadi, kemudian bagaimana faktanya? Kalau kita bicara berdaulat berarti kita bisa menghasilkan pangan dari swasembada lah misalnya ketika zaman Orde Baru dulu. Tapi kita lihat ketika kita bicara berdaulat berarti apakah kita mengimpor dari luar, itu juga. Makanya kita ngecek seperti apa jumlah data impor pangan ya, terutama beras. Karena kan kita semestinya negara agraria menghasilkan beras ya. Tapi kita lihat data impor beras itu justru tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 2023 itu ada 3,06 juta ton ya. Dibandingkan dari data 2022 itu naik sekitar 6 kali lipat. Iya, 6 kali lipat dari 400 ribuan ya, 429 ribuan. Oke, ini saya perjelas bahwa artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2023 menjadi yang tertinggi begitu yang ya? Tertinggi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu, tapi setelah ini kita masih akan kembali karena masih ada 3 pernyataan yang harus kita cek kembali sesuai tidak dengan fakta yang ada. Masih di pasca debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 usai jeda di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di pasca debat Capres Cawapres 2024. Saya minta tepuk tangannya dulu pada malam hari ini. Mana dari pendukung paslon nomor urut 1? Pendukung paslon nomor urut 2? Pendukung paslon nomor urut 3? Masih semangat sampai malam hari ini. Saya langsung ke Mas Andre. Tadi pertanyaannya soal food estate gagal, rusak lingkungan, rugi kita. Itu pernyataannya Pak Mahfud. Jadi gimana Mas Andre? Ya, Prof Mahfud datanya lengkap ya. Dari lembaga kementerian, dari para penggiat, dari LSM. Termasuk juga LSM internasional yang bahkan ada yang membuat liputan khusus terkait food estate yang dibuat oleh Indonesia. Jadi pertama bahwa food estate yang dibuat ini melakukan pengalihan lahan dari hutan. Dan jadi kalau dibilang gagal itu juga dikonfirmasi oleh Mas Gibran ya. Disebutkan memang ini belum berhasil saat ini. Patokannya ya sekarang gitu. Bahwa itu nanti diharapkan di tahun kedua ketiga mungkin berhasil. Tapi kerusakan alam udah kejadian. Oke. Terjadi pengalihan dari hutan dibuka
dibuat jadi food estate. Baik, Mbak Roro, bagaimana responnya soal dibilang food estate itu gagal, rusak lingkungan? Jadi lingkungannya udah keburu rusak, hasilnya belum ada. Jadi begini ya, ketika kita berbicara mengenai food estate, ini sangat amat dekat dengan sangat amat dekat dengan lumbung pangan. Jadi lumbung pangan ini niat baiknya, kita mulai dengan niat baiknya dahulu, yaitu adalah bahwa negara Indonesia populasinya diproyeksikan untuk bisa lebih dari 280 juta penduduk di tahun 2030 hingga lebih dari 300 juta penduduk di tahun 2050. Dan itu semua akan diiringi dengan permintaan energi yang semakin meningkat dan juga permintaan pangan yang juga semakin meningkat. Nah, maka dalam hal ini ketika berbicara mengenai lumbung pangan ini semua diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional atau PSDN, dan dari situlah ada relevansinya terhadap bagaimana Kementerian Pertahanan. Tetapi leading sektor dalam hal ini adalah tetap Kementerian Pertanian. Baik. Dengan kementerian-kementerian lain seperti LHK, lalu kemudian juga di situ tentu pertanian itu tadi, dan lintas lembaga lainnya hingga PUPR. Nah, maka oleh karena itu dengan niat baik ini kita melihat bahwa banyak sekali success story sebetulnya yang kita dapat kalau dari laporan juga yang kami terima, yaitu adalah misalnya di beberapa lintas wilayah baik itu di Kalimantan Tengah hingga di beberapa wilayah lainnya, karena intinya adalah bagaimana negara bisa hadir untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dan kami melihat bahwa pada intinya progres hanya bisa dilihat secara maksimal dalam kurungan waktu lebih dari 3 tahun. Dan ketika ada kaitannya tadi disampaikan mengenai kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, kita harus menyadari bahwa kementerian terkait, yaitu adalah Kementerian LHK, sudah terlibat di dalam prosesnya, mulai dengan izin lahannya juga, Mbak. Jadi semua itu melalui proses verifikasi, cek langsung di lapangan juga, dan izin dikeluarkan untuk kemudian memberikan ruang agar lumbung pangan ini bisa hadir untuk rakyat Indonesia. Nah, intinya yang terakhir adalah kami menyadari bahwa ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya, lalu kemudian kita lihat ripple efeknya seperti apa, kita harus paham bahwa tidak bisa juga 100% itu ramah lingkungan gitu. Jadi ada faktor-faktor yang kemudian kita harus persiapkan. Yang penting adalah environmental cost-nya bisa kita minimalisir dengan kita mendorong sustainability. Saya ke Pak Idam. Pak Idam, tadi catatan dari Caimin soal pengadaan pangan yang tidak melibatkan petani, tapi juga full di korporasi. Gimana soal itu? Itu contohnya food state. Jadi kalau disebutkan kenapa gagal, saya kira memang gagal. Gini, food state ini bukan program baru. Itu zaman Orde Baru sudah ada yang namanya PLG Gambut. Itu juga gagal. Kemudian di zaman pemerintah SBY juga diulangi. Namanya program MIFE di Merauke. Itu juga gagal. Tiba-tiba kita kena COVID, lalu strateginya adalah food state. Tentu kalau kita kena COVID, lalu strateginya food state itu tidak tercapai karena produksi tidak ada. Tadi Gus Muhaimin menyebutkan bahwa dengan contoh food state kita melihat bahwa terjadi pembelakan hutan, perusakan hutan. Kalau tadi Pak Gibran menyebutkan bahwa contoh Gunung Mas 700 hektar berhasil itu malah menyebut jagung, padahal itu adalah untuk singkong. Jadi fakta yang dikemukakan sebenarnya tidak benar. Jadi menurut saya kedua paslon tadi menyebutkan sebagai satu contoh karena di situ kita bisa melihat satu, kerusakan lingkungan ada, yang kedua mengabaikan masyarakat adat, yang ketiga memicu konflik agraria, dan yang paling penting sebenarnya ini contoh dari pembangunan yang tidak melibatkan petani. Jadi nggak ada produksi di sana karena tidak melibatkan petani, yang ada adalah korporasi. Jadi bisa disebut gagal karena tidak ada produksi, yang ada kerusakan lingkungan, yang ada meninggalkan masyarakat adat, yang ada adalah soal-soal yang kemudian kita berkesimpulan bahwa sebenarnya hendak kemana pembangunan pangan kita mau dilanjutkan ini. Baik, Mbak Roro mau dijawab singkat?
Bisa, jadi saya ingin memaparkan bahwa ada beberapa lokasi di mana lumbung pangan ini kita galakkan. Lalu kemudian kalau di Kalteng itu di Pulang Pisau dan Kapuas itu untuk padi pasang surut ya. Lalu kemudian kalau di NTT di Sumba Barat untuk padi dan juga jagung. Kalau kita berbicara mengenai tadi untuk di Gunung Mas di Kalteng itu sebetulnya masih memang belum jalan karena anggarannya belum dialokasikan untuk wilayah itu. Jadi ini mungkin kita perlu cek data juga ya, tapi pada intinya produksi sudah ada untuk beberapa komoditas. Tetapi kembali lagi bahwa ini merupakan proses yang cukup panjang dan kita butuh melihat progresnya hingga lebih dari 3 tahun ke depan. Jadi Anda nggak setuju kalau dibilang baru dimulai sudah dibilang gagal begitu kira-kira ya. Tadi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mahfud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Kita dengarkan ini dia. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data, kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, saya langsung ke Pak Dwi Andreas. Jadi gimana Pak melihat jawaban dan juga pertanyaan soal greenflation itu tadi? Sudahkah terjawab? Iya, sebenarnya dari Mas Gibran sendiri juga kurang jelas ya terkait greenflation. Greenflation itu kan menunjukkan terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Di pengembangan energi terbarukan itu banyak komponen-komponen individual yang menyusun pengembangan energi terbarukan. Nah, itu komponen-komponen itu mengalami peningkatan, kan? Bisa peningkatan karena komponennya bertambah, bisa mengalami peningkatan karena price dari komponen tersebut bertambah. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan greenflation. Mas Gibran juga tidak jelas sama sekali sebenarnya. Untuk itu kenapa kok hal yang seperti itu muncul. Lalu Pak Mahfud sudah barang tentu karena pertanyaannya juga nggak jelas, jawabannya juga nggak jelas juga itu pertanyaannya. Jadi yang satu ke sana, sini ke kiri. Tapi yang dimaksud seperti tadi Mbak terkait greenflation tadi. Dalam arti komponen-komponen individual yang menyusun misalnya untuk energi terbarukan. Oke. Jadi itu. Pak Fahmi bagaimana soal jawaban dan juga pertanyaan soal greenflation? Iya, jadi tadi Gibran tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan greenflation sendiri itu. Nah, memang dalam green economic tadi itu memang ada kecenderungan untuk tercapainya green inflation tadi kalau cost atau pembiayaan dari pengembangan energi baru terbarukan itu jauh lebih tinggi tadi. Sehingga menimbulkan adanya semacam inflasi tadi itu ya. Nah, tapi sekarang ini kan kondisi dari green economy di Indonesia sendiri ini kan masih sangat minim gitu ya. Tadi juga diungkap juga misalnya indikator ketercapaian energi baru terbarukan. Baik. Itu tidak tercapai. Misalnya pada tahun 2024 mestinya itu 23%. Tapi sampai sekarang ini masih sekitar 15,8%. Oke. Ini tidak tercapai tadi. Jadi sebenarnya itu jauh lebih penting dan itu sebenarnya diungkap juga tadi data tentang tidak tercapainya indikator dari energi baru terbarukan itu ya. Tapi ketiganya
tidak mengungkapkan bagaimana mengatasinya untuk mencapai, karena nanti target pada tahun 2030 itu 44% gitu ya. Kemudian ujungnya pada 2060 itu kan mestinya akan tercapai zero emission tadi gitu ya. Nah ini hal penting yang justru tidak muncul, dan bagaimana mengatasinya atau bagaimana mencapai target yang ditetapkan tadi. Oke, tadi kan ada catatan dari Caimin soal hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan dan juga tenaga kerja asing yang juga mendominasi. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Tapi nanti dijawabnya sejenak, tetap bersama kami. Di Studio 1 Menara Kompas masih terasa sekali semangatnya. Saya yakin ini karena semangat untuk mengecek seberapa fakta ini diungkapkan dalam pernyataan di debat keempat yang fokusnya kepada cawapres ini. Saya akan, sebelum saya melempar lagi ke Mas Bayu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar yang menyinggung soal pengadaan pangan nasional food estate dari pemerintah yang gagal. Muhaimin menegaskan bahwa program food estate ini harus dihentikan karena mengabaikan petani Indonesia dan melahirkan konflik agraria. Di sisi yang lain kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Ini harus dibuktikan kalau versi kita ya. Karena kata-kata yang dipakai oleh Caimin tadi adalah terbukti. Kita coba akan lihat terlebih dahulu kutipannya, betul terkait dengan food estate ini terbukti mengabaikan petani kita, bahkan menghasilkan konflik agraria. Silakan Mas Bayu. Ya, yang menarik adalah pernyataan Caimin ini memang ketika kita bicara food estate, ini banyak hal yang bersinggungan. Kayak misalnya pernah bersinggungan dengan hutan adat di NTT dan juga bicara menanam yang tadinya bermacam-macam bahan pangan tiba-tiba semacam dipaksa untuk satu pangan saja gitu kan. Jadi ketika food estate ini terjadi, mulai menimbulkan konflik-konflik dengan masyarakat yang di sekitarnya. Karena juga ada beberapa lahan milik masyarakat yang diubah untuk proyek food estate. Ya, hutan adat ya, berarti memang ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa bahkan ada rekomendasi atau referensi dari Walhi bahwa kawasan hutan seluas kurang lebih dari 600 hektar ini yang kemudian di Kalimantan Tengah yang dampak dari... Ada juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh food estate juga ya. Oke, kalau tadi sudah sesuai dengan faktanya pernyataan dari cawapres nomor urut 1, kita akan dengarkan juga pernyataan atau kutipan dari debat keempat dari Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah ini terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang serta mandiri. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oke, ini menarik karena kita bicara soal definisi desa tertinggal, desa mandiri ya. Ini adalah kutipannya. Anggaran dana desa terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Betul tidak terbukti pernyataan dari Gibran? Kalau kita bicara dana desa memang konsep awalnya adalah kan memberikan modal untuk desa agar dapat mengembangkan sumber dayanya sendiri. Jadi ketika itu akhirnya berdampak positif dan kita lihat memang yang pernyataan Gibran ini sesuai dengan datanya gitu ya. Banyak dana desa ini bisa dimanfaatkan sejumlah desa untuk lebih mandiri, lebih memiliki pemberdayaan untuk mengalami peningkatan lah dari segi ekonomi ya. Oke, dan ini juga data dari 2018 dan 2021 yang memang mengalami penurunan sangat drastis ya, status desa yang sangat tertinggal. Jadi sepakat bahwa pernyataan Gibran dalam konteks ini adalah sesuai dengan fakta. Oke. Yang terakhir dari calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD, ketika visi misi ini menyampaikan bahwa proyek food estate yang dilakukan pemerintah gagal dan merusak lingkungan. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal
dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Ya, food estate salah satu hot topic ya. Ini berkali-kali kemudian disebutkan, dilontarkan baik dari Cawapres nomor 1 maupun juga barusan dari Cawapres nomor 3 Mahfud MD. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja rugi dong kita. Benar nggak sih, sesuai dengan fakta nggak ya? Ya, ini menarik sih ketika Mahfud MD gitu ya, seorang menteri koordinator di pemerintahan Jokowi membicarakan soal food estate gitu kan. Jadi kenapa tadi Gibran sedikit menyinggung pasangan 01 dan 03 selalu menyerang food estate, karena Soal memang food estate ya. food estate ini topik yang menjadi pembicaraan juga di masyarakat ya, karena selain potensi-potensi pengubah, memungkinkan ada konflik lahan juga, kemudian juga ada kerusakan lingkungan. Ketika Walhi dan data dari Greenpeace juga memperlihatkan bahwa memang ada banyak kejadian kayak banjir dan segala macam, dan juga adalah ketika lahan food estate dibuka itu kan berpotensi kerusakan lingkungannya terjadi gitu. Ya, ini disebutkan bahwa sekitar 3 juta hutan berpotensi hilang kalau proyek food estate terus Ada area of interest bertambah jadi sekitar 3,2 juta hutan gitu ya. Jadi ada kemungkinannya datanya masih sesuai dengan fakta yang ada. Oke, hot topiknya berhasil kemudian disesuaikan dengan data yang ada, karena ini yang menjadi penting dari cek fakta kompas.com sesuai dengan data dari kementerian maupun juga data yang relevan begitu ya. Data yang relevan. Oke. Terima kasih Mas Bayu, editor cek fakta kompas.com, karena sudah kemudian mengolah semua pernyataan yang ada di war room tadi begitu riuh, namun juga menghasilkan mana-mana yang bisa dikategorikan sebagai sesuai dengan fakta maupun yang tidak. Lengkapnya harus cek langsung di kompas.com ya. Terima kasih Mas Bayu. Livi, tadi beberapa yang kita kutip nampaknya saya harus menagih Anda, melalui Anda nih ya, menagih ke jubir dari masing-masing cawapres. Benar nggak sih sejauh ini apa yang dinyatakan oleh para cawapres di debat keempat ini? Nanti kita akan tanyakan dan juga kita akan nantikan jawabannya. Tapi sebelum kita kembali kepada masing-masing tim ses, saya mau cek dulu semangat dari para pendukung paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin. Pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Pendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Masih semangat, panelis kita juga semoga masih semangat ya. Saya ke panelis kita malam hari ini, Pak Fahmi Radi. Tadi pertanyaannya soal hilirisasi ugal-ugalan dan juga tenaga kerja asing yang mendominasi. Ini pernyataan Caimin tadi, bagaimana respon Anda soal itu? Ya, sebetulnya tujuan hilirisasi itu ada 2. Pertama, menaikkan nilai tambah. Kedua, membangun ekosistem dari hulu sampai hilir gitu. Nah, menaikkan nilai tambah, kemudian kan ada smelterisasi yang ini memang didominasi oleh investor-investor dari China tadi itu ya. Dan dia membawa tenaga kerja juga. Nah, apakah nilai tambahnya naik gitu ya? Gibran mengemukakan bahwa ada kenaikan nilai ekspor. Nilai ekspor tadi dari sebelumnya, karena yang sebelumnya diekspor itu kan biji timah. Setelah diolah pada turunan pertama dan kedua diekspor, nilai ekspornya naik. Cuman pertanyaannya apakah nilai tambahnya naik? Ini 2 hal yang berbeda di value added tadi. Nah, ternyata ada data menyebutkan gitu ya, bahwa nilai tambah yang dinikmati Indonesia dengan hilirisasi sampai sekarang ini hanya sekitar 30%. 70% itu dinikmati oleh investor asing dan dia membawa teknologinya, kemudian juga membawa tenaga kerjanya. Dan parahnya lagi, teknologi yang digunakan itu tidak memperhatikan safety system. Sehingga beberapa kali terjadi ledakan dan itu membawa korban manusia, yang korban manusia itu tenaga kerja Indonesia gitu. Nah, ini barangkali gitu ya. Hilirisasi memang penting, tetapi harus dikembalikan pada tujuan menaikkan nilai tambah, membangun ekosistem tadi. Nah, ekosistemnya tadi mestinya dari hulu tadi, kemudian menghasilkan produk-produk turunan sampai menghasilkan baterai untuk mobil listrik. Nah, setelah baterai mobil listrik dihasilkan, baru ini kemudian melangkah ke mobil listrik tadi. Nah, kalau sekarang tidak, mobil listriknya yang diberikan berbagai insentif yang sangat berlebihan itu ya. Subsidi misalnya. Untuk mobil listrik itu kan tidak tepat sasaran karena yang beli mobil listrik itu kan orang kaya. Harganya 1 miliar dapat subsidi 100 juta. Nah, terakhir itu ya,
terakhir Luhut mengumumkan untuk menaikkan pajak dari mobil yang konvensional tadi agar dia berpindah tadi. Nah, menurut saya ini subsidi tadi membebani APBN. Kemudian kalau benar kenaikan pajak kendaraan bermotor non listrik tadi dinaikkan, ini akan membebani rakyat. Karena belum tentu semua pemilik sepeda motor itu pindah ke kendaraan listrik. Jadi ini kebijakan yang menurut saya sangat blunder, merugikan APBN dan membebani rakyat. Ini harus dihentikan itu. Saya ke panelis kita yang satu lagi, Pak Dwi Andreas. Tadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Fahmi, Pak Gibran kan juga sempat menyampaikan Indonesia tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Senada dengan tadi apa yang disebut oleh Pak Fahmi bahwa mungkin kita jumping langsung ke mobil listrik begitu ya. Bagaimana respon Anda? Ya, ini sebenarnya di luar ranah kami ya. Dalam arti memang sektor pertanian ke depan mau tidak mau harus membantu terkait dengan renewable energy. Dan sektor pertanian sudah barang tentu sekarang misalnya sawit ya. Sawit kan digunakan untuk biodiesel. Lalu ada potensi yang lain misalnya Indonesia sebenarnya amat sangat cocok untuk pengembangan tebu. Walaupun kenyataan yang ada impor kita itu terus-menerus mengalami peningkatan. Tahun 2022 impor raw sugar kita sudah mencapai 6 juta ton. Baik. Itu jadi tapi apa potensi tebu karena kalau dari sisi kecocokan lahan dan iklim dan sebagainya itu tebu sebenarnya amat sangat cocok di Indonesia dan tebu menjadi salah satu alternatif sumber energi terbarukan karena dengan tebu bisa kita konversi menjadi etanol dan mengapa misalnya Brasil ini menjadi salah satu negara tertinggi di dunia sebagai produsen etanol untuk energi terbarukan. Jadi kalau dikaitkan antara energi terbarukan kalau listrik seperti tadi disampaikan ya masih terlalu jauh lah kalau terkait dengan isu pertanian. Isu pertanian ke depan memang akan terjadi benturan antara food and fuel karena di negara-negara maju itu yang terjadi. Nah, kalau bicara soal pertanian, tadi kan Pak Mahfud juga sempat mention petaninya dikit tapi subsidi pupuknya naik, itu pasti ada yang salah. Anda punya catatan nggak soal itu? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami. Luar biasa ini ya para pendukung di Studio 1 Menara Kompas yang luar biasa sekali antusiasmenya. Saya bisa katakan nampaknya sama ramainya dengan perbincangan di media sosial pasca debat keempat yang fokusnya terhadap Cawapres. Kita akan lihat bagaimana analisa dari tim digital Kompas TV. Sudah ada Haris Mahardiansyah, digital manager Kompas TV. Mas Haris, ini yang paling seru ya? Betul Part sekali. yang ditunggu-tunggu kira-kira aku mulai dari siapa yang paling banyak diperbincangkan tapi melalui Google Trends terlebih dahulu ya. Ya, jadi malam ini kita mencoba membahas masing-masing cawapres di mesin pencari Google yang pertama, lalu nanti kemudian kita akan bahas di conversation di media sosial. Kalau kita lihat trennya di Google, itu kalau dengan kata kunci masing-masing cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan juga Mahfud MD, maka sejak pukul 19, lalu kemudian puncaknya di sekitar 19.30. Ini mulai visi-visi berarti ya? Betul, ketika mulai mereka pemaparan, kemudian juga ada tanya jawab, itu Gibran Rakabuming memimpin gitu ya, dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Nah, apa yang sebetulnya dikaitkan dengan pencarian Gibran Rakabuming di Google ketika orang mencari Gibran Rakabuming, ini ternyata gimmicknya Gibran malam ini berhasil sekali dengan memakai jaket Naruto. Jadi ini ya betul, jadi orang kemudian mencari jaket Naruto tuh kayak apa, Uzumaki itu siapa gitu ya. Uzumaki itu kan nama klan ya yang kemudian di kartun Naruto, Uzumaki Naruto gitu. Nah ini yang kemudian dikaitkan dengan pencarian Gibran di mesin pencari Google. Karena jaketnya tadi ya? Yes, betul. Bagaimana dengan Mahfud MD? Ya, kemudian kalau Mahfud MD ini yang pertama Mahfud MD dosen di mana? Ini mungkin terkait dari pernyataan. Prof ya? Betul, penyebutan Gibran berulang kali bahwa Mahfud MD itu kan profesor, ini terkait juga dengan nomor 2 ini. Pertanyaan Gibran ke Mahfud MD yang terkait tadi yang sudah kita bahas sepanjang acara, greenflation betul, ekonomi hijau. Dan yang berikutnya Muhaimin Iskandar
Nah ini yang baru juga nih LFP. LFP ini yang alternatif dari nikel. Ini banyak belajar artinya ya. Betul. Artinya banyak orang yang kemudian mengecek apa sih yang dimaksud dengan greenflation, Ya. apa sih yang dimaksud dengan green jobs misalnya, dan terakhir Betul. apa sih yang dimaksud dengan LFP begitu. Betul, betul. Jadi memang istilah-istilah yang dipakai Gibran Rakabuming malam ini kemudian jadi perhatian netizen. Nah jadi ini tercermin juga di percakapan. Oke. Nah, karena banyak menyita perhatian Gen Z lah ya, seperti yang ditargetkan oleh Gibran. Karena kita bisa lihat di sini Kata debat. kata debat besar digunakan, setelah itu ada cawapres dan kemudian Gibran. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, Gibran Rakabuming ini kemudian mengumpulkan cukup banyak reach, kemudian banyak juga yang mention dan engagement yang terjadi terhadap conversation atau percakapan terkait Gibran Rakabuming, kemudian sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar ini karena mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan statement-statement yang memancing sehingga Yang baru dan memancing nampaknya ya. betul, sehingga secara reach, mention dan engagement kurang lebih sama baik Mahfud maupun Muhaimin Iskandar. Oke, Demikian. jadi memang yang dilakukan oleh Gibran salah satunya dengan mengungkapkan atau menyebutkan kata-kata yang menuai pembicaraan di media sosial ini menjadi penyebab kenapa Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu top trending konteksnya dalam debat. Conversation, betul, dalam debat malam Conversation hari ini. Ya. Terima kasih Mas Haris karena sudah Sama-sama, Nitya. menganalisa apa yang menjadi tren di social media. Harapan saya sih, saya ingin kembalikan ke Livi dengan harapan bahwa apapun yang menjadi perdebatan ketika debat, yang menjadi perbincangan di media sosial, yang penting ini menarik hati para pemilih untuk datang 14 Februari untuk memilih sesuai dengan hati mereka, begitu ya Livi ya? Betul Nitya, terutama mereka yang tergolong pemilih bimbang, belum menentukan siapa yang kira-kira akan dipilih. Semoga jalannya debat yang tadi berlangsung, debat keempat yang dilakukan para cawapres, bisa membuat mereka ini menentukan siapa yang akan mereka pilih pada 14 Februari mendatang. Saya akan kembali ke panelis kita, ke Pak Dwi Andreas, tadi soal petani dikit tapi subsidi pupuk naik, itu kira-kira apa yang salah gitu? Ya, sebenarnya ini dari jaringan tani kami ya, dalam arti petani itu sebenarnya tidak, kalau boleh, kalau misalnya pemerintah bisa menjaga harga yang baik di tingkat usaha tani, pupuk sebenarnya nggak perlu disubsidi. Baik. Karena apa? Karena persoalan petani saat ini bagaimana bisa mendapatkan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah. Itu yang terpenting. Oke. Sehingga untuk itu kenapa yang berkali-kali kami usulkan ke pemerintah, lebih baik subsidi, yang sekarang ini subsidi itu sebenarnya ditujukan untuk perusahaan pupuk, Mbak. Jadi subsidi uangnya itu masuk ke PT Pupuk Indonesia. Kan? Untuk itu lebih baik uang yang kira-kira nilainya 30 triliun tersebut dibagikan saja ke petani. Jadi itu persoalannya. Jadi sehingga dan data juga menunjukkan hal yang berbeda. Data kami ya tahun 2013 subsidi pupuk itu 17,6 triliun. Produksi padi nasional itu 58. Lalu kemudian naik tinggi tahun 2019 itu subsidi pupuk mencapai 34 triliun. Hampir 2 kali lipat. Tapi bagaimana terkait peningkatan produksi justru turun. Baik. Produksi dari 85 juta ton, lalu kemudian turun hanya sekitar 4 juta ton. Jadi itu persoalannya. Jadi sebenarnya dari penilaian kami tidak ada korelasi positif antara subsidi pupuk dengan peningkatan produksi. Jadi itu yang terjadi. Sehingga untuk itu yang kami sarankan ke pemerintah lebih baik uangnya serahkan ke petani sehingga 100% anggaran yang ada di pemerintah itu betul-betul 100% masuk ke petani. Jadi itu. Saya akan langsung ke tim ses kita pada malam hari ini, Pak Idam Arsyad. Jadi apa saja catatan dan juga kemudian evaluasi yang terjadi pada debat malam hari ini? Saya kira gini, dengan tema debat dan seluruh pengungkapan data yang dikemukakan oleh paslon kita bisa memperkirakan bahwa masa depan Indonesia sebenarnya pilpresnya menjadi penting karena kita akan berhadapan dengan satu situasi yang sangat berbahaya. Pertama, kita akan menghadapi krisis iklim. Ini bukan lagi soal persoalan lingkungan biasa, tapi krisis iklim. Bencana ekologis di mana-mana. Yang kedua, Indonesia sekarang berada pada titik yang sangat tidak berkeadilan dari segi pemilikan tanah dan lahan. Tadi disebutkan bahwa guramisasi semakin meningkat,
pemilikan lahan petani kita yang 0,5 sampai 16 juta, tapi pada saat yang bersamaan ada orang, segelintir orang yang menguasai luas lahan yang begitu banyak. Yang ketiga, kita juga menghadapi satu situasi di mana pembangunan pertanian kita mengejar produksi tapi mengabaikan kesejahteraan. Itu sesuatu yang sangat. Jadi menurut saya pesannya adalah ke depan kita harus memilih pemimpin yang kemudian bisa mengatasi. Tadi Gus Muhaimin mengatakan bahwa kalau Amin terpilih, kita akan menjalankan reforma agraria, redistribusi tanah. Kalau kita terpilih, kita akan mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Kalau kita terpilih, kita akan menempatkan rumah tangga petani sebagai pilar pembangunan pertanian kita. Saya kira situasi itu yang dibutuhkan Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Roro. Catatan dan juga evaluasi. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai lumbung pangan, itu beroperasi di wilayah yang selayaknya bisa merupakan lahan produksi. Jadi bukan lagi kawasan hutan lindung dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, mengenai terminologi mengenai green inflation. Green inflation ini merupakan kenaikan harga ya secara tajam yang bahan-bahan pokok yang berkaitan mengenai transisi energi ataupun energi hijau. Dan tadi merujuk kepada data yang sudah disampaikan bahwasanya realisasi energi terbarukan kita di Indonesia berada di kisaran 14% dengan target 17% di tahun 2025. Sebelumnya memang berada di 23%, tapi mengingat bahwa di saat itu rencananya berdasarkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Saat ini realitanya tidak seperti itu, maka kami berharap dan Mas Gibran juga sudah menjelaskan betapa seriusnya beliau ingin mendorong transisi energi untuk negara Indonesia demi terciptanya masa depan yang berkelanjutan. Ekonomi hijau sangat berbeda, artinya sangat berbeda. Dan di saat itu kita bisa menyadari bahwa Pak Paslon 3 berarti ya tidak menjawab pertanyaan yang telah diutarakan. Dan kami menganggap bahwa terminologi green inflation ini merupakan sebuah terminologi yang pada dasarnya sudah masuk di dalam tema tersebut. Jadi bukan lagi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Tapi selebihnya Paslon nomor 2 bertekad untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi nasional kita saja, tetapi bagaimana kita kemudian mensejahterakan masyarakat. Dari tingkat desa juga kita perkuat dari segi kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, di mana didampingi dengan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik. Itulah komitmen kita untuk negara Indonesia. Selanjutnya silakan Pak Andre. Baik. Jadi isu yang dibahas hari ini itu menjadi sangat penting karena bukan hanya mempengaruhi bagaimana Indonesia berkembang 5 tahun ke depan, tapi sudah menjadi urgent pada saat ini. Kita tahu isu pangan, kita lihat bahwa kelangkaan pangan, harga pangan yang meningkat. Kita tahu bahwa kita akan berkompetisi dengan negara lain kalau kita perlu impor barang pangan. Kedua, soal iklim. Iklim kita juga sudah merasakan bahwa ini sudah menjadi isu pada saat ini. Iklim ini juga mempengaruhi ketersediaan pangan ke depan. El Nino sudah membuat kelangkaan dan perubahan musim tanam. Ini juga sudah kita harus antisipasi pada saat ini. Terkait dengan sumber daya alam dan energi, kita lihat bahwa bauran saat ini tadi sudah disebutkan 14,5%, tapi data kita melihat masih 12,5%, dan ini yang diturunkan juga baru-baru ini oleh SDM targetnya. Jadi kita lihat bahwa memang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Prof. Mahfud tadi sudah menyebutkan hal yang sangat penting yang harus kita lihat, bahwa circular economy ini penting, memperpanjang masa penggunaan baik dari energi dan resources yang kita punya. Ini yang belum di-create oleh pemerintah saat ini, bahwa harus ada demand untuk membuat circular economy ini berjalan dengan lancar, dan ke depan ini menjadi salah satu cara transisi ekonomi. Jadi kalau kita lihat peran dan program dari Ganjar Mahfud langsung menyasar ke problem. Jadi pertama soal gimana petani harus bangga bertani, nelayan harus sejahtera, harus ada dukungan pendidikan, anak-anaknya harus sejahtera, ada tiap desa ada satu vaskes dan ada satu nakes. Itu saya lihat menjadi hal yang penting dan dibutuhkan pada saat ini dan untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa
itu menjadi dasar yang penting untuk para pemilih pada tanggal 14 besok menentukan pilihan. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Idam Arsyad dari Timnas Amin, Diah Roro dari Jubir Timnas Prabowo Gibran, Andre Rahadian dari Tim Ses Ganjar Mahfud, Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, dan juga Fahmi Radi, Pengamat Ekonomi Energi UGM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Demikian pembahasan kita di pasca debat Pilpres 2024. Terima kasih kepada seluruh perwakilan Tim Ses yang hadir, dan juga semoga debat Cawapres tadi dan juga pembahasan kami malam hari ini bisa semakin meyakinkan pemilih, betul ini Kata ya? kuncinya demi pemilih rakyat akan menentukan siapa yang akan sesuai dengan hati mereka pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Saya Nitya Anissa. Dan saya Liviana Cerlisa. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari mendatang karena satu suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Sampai jumpa. Terima kasih.